Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus? Semoga kita masih di dalam tangan kasih Tuhan saja. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Kamis ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-14 sampai dengan 16. 2 Timotius 2 ayat yang ke-14 sampai dengan 16 dengan judul berikut nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Begini firman Tuhan. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan seorang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan dan mempraktekkan serta merefleksikan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua. Shalom dan selamat hari Kamis untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada kali ini firman Tuhan kita mengangkat tema bertumbuh dalam Allah. Sekali lagi, bertumbuh dalam Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, pada kali ini kita akan berbicara tentang Timotius, yang diambil dari kisahnya itu dari kitab 2 Timotius 2 ayat 14 sampai dengan 16, yang dituliskan oleh seorang rasul terkenal bernama Paulus. Dia menuliskan surat ini kepada sang anak rohaninya bernama Timotius. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu Timotius ini adalah seorang anak rohaninya Paulus itu sendiri. Paulus sendiri sudah menganggap bahwa Timotius ini adalah seorang anak yang baik. Dia sudah mampu memberitakan Injil. Tetapi ada suatu ketika Timotius ini merasakan bahwa dia tidak berdaya. Dia tidak mampu memberitakan Injil dimanapun dia tuju. Kemanapun dia tuju, dia merasa malu, khawatir, cemas. Firman yang dia sampaikan bahkan nanti akan dicaci maki oleh orang banyak. Tetapi Paulus sebagai sang rasul, sebagai adalah mentor dari Timotius itu sendiri, dia berkata kepada seorang anak rohaninya ini, yakni adalah di dalam ayat 15 dikatakannya adalah, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari perkataan Paulus ini, dia memberikan penggambaran bahwa memang memberikan pengajaran Injil kepada banyak orang itu tidak mudah. Tetapi Paulus mau mengusahakan kepada seorang bernama anak rohaninya ini bernama Timotius untuk supaya engkau itu harus bertumbuh di dalam Allah. Engkau itu layak di hadapan Allah. Aku, Tuhan mengutus engkau, dan aku menganggap engkau sebagai seorang anak rohaniku, itu oleh karena kehendak dan ketetapannya Allah berikan kepadamu. Itu karena adalah penggambaran bagaimana engkau diciptakan Tuhan untuk menjadi seorang penginjil. Mungkin di suatu saat ketika aku nanti sudah tiada, engkaulah yang akan meneruskan Injil ini ke banyak orang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah yang menggambarkan bahwa pertumbuhan kalau kita hidup di dalam Allah pasti akan merasakan keajaiban, merasakan kuasa Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita jika kita hanya mengandalkan yang namanya kuasa Tuhan itu sendiri. Makanya dikatakan Paulus kepada Timotius adalah di ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Timotius saja dibilang seperti itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah layak di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, atau belum? Itu bisa kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Tetapi dari perkataan Paulus ini bisa menggambarkan bahwasannya kita itu harus hidup di dalam kehendak Allah. Kita harus layak bahwasannya inilah aku Tuhan, utuslah aku untuk memberitakan Injil ini. Kita tidak usah malu memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang terpenting adalah bagaimana Allah
memberikan pengajaran yang begitu baik, dan kita praktekkan kepada banyak orang itu dengan secara baik juga. Makanya dikatakan di dalam ayat 14 adalah, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Jadi Paulus mau berkata kepada Timotius, yaitu adalah, ketika engkau memberitakan Injil, ingat, perkataan itu harus engkau perhatikan. Jangan asal bunyi. Tetapi apa yang sudah engkau dengarkan dari aku, apa yang sudah diajarkan oleh Allah, itu engkau praktekkan kepada banyak orang. Sehingga ketika banyak orang mendengarnya, mereka tidak salah kaprah. Mereka tidak salah mengartikan. Justru mereka bisa menerima. Mungkin juga ada yang tidak menerima, oleh karena mungkin bahasamu yang mungkin terlalu baku, terlalu yang namanya adalah terlalu kasar atau terlalu halus untuk mereka dengar. Tetapi Paulus percaya kepada Timotius, dia percaya bahwa anak rohaninya ini mampu memberitakan Injil dengan perkataan yang baik, sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan kepada banyak orang, terkhususnya melalui murid-muridnya, kepada Paulus dan juga kepada anak rohani Paulus, yakni Timotius. Jadi kembali lagi kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sudah diberikan tanggung jawab kepada kita untuk memberitakan Injil, kita harus tetap bertumbuh di dalam Allah. Kita tidak usah malu. Saya katakan kembali lagi adalah, tidak usah malu, tidak usah khawatir. Kalau kita mendepankan yang namanya memikirkan khawatir, kecemasan, dan lain sebagainya yang berbau negatif, itu sama saja bisa mengganggu pemikiran kita. Itu sama saja kita seolah-olah ketika kita hadir untuk memberitakan Injil itu, tetapi rasa kecemasan dan khawatir kita itu masih ada di dalam diri kita, itu kita belum sepatutnya bisa hidup layak di hadapan Tuhan. Itu juga seperti yang saya katakan adalah tidak bisa bertumbuh di dalam Allah. Jadi pertanyaannya untuk kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah kita sudah layak di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan? Yang ketiga, apakah kita sudah siap untuk memberitakan Injil dalam kebenaran Tuhan dan bisa kita wartakan kepada banyak orang? Itulah yang terutama dari 3 poin ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau kita sudah menyanggupi ketiga hal ini, maka kita sudah bisa dipastikan kita sudah hidup di dalam tangan kasih Tuhan. Tangan Tuhan ataupun Tuhan itu sendiri tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang mau berusaha. Tidak usah malu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kata-kata seperti tidak usah malu, tidak usah khawatir, tidak usah cemas, ini harus kita hilangkan dalam diri kita sebagai kita anak-anak Allah yang hidup di dalam tangan kasih-Nya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita bisa melihat juga banyak kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Seorang penginjil-penginjil yang dahulunya mereka merasa malu, mereka merasa khawatir, mereka merasa cemas oleh karena mereka tidak bisa berkata-kata. Itu seolah-olah juga ke depannya mereka diingatkan bahwasanya inilah perjuanganku. Kalian lihat, inilah perjuangan dari Tuhan. Sehingga mereka dibentuk dan bisa bertumbuh di dalam Allah. Makanya Paulus mengatakan seperti ini. Kalau kita bisa melihat kisah-kisah Paulus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia mengatakan demikian kepada Timotius karena dia sudah mengalaminya. Karena dia sudah mengalami yang namanya keluar masuk penjara, dia menderita oleh karena pengajaran Injil dan sebagainya. Makanya dia datang kepada Timotius untuk menyemangati anak rohaninya ini agar tidak patah semangat, agar tidak menyerah. Tetapkan impianmu, tetapkan imanmu. Aku ingatkan pada dirimu bahwasanya aku adalah anak Allah. Aku bukan anak Allah. Aku adalah seorang yang diutus Tuhan untuk mengabarkan kebenaran Injil Tuhan kemanapun aku berada. Sama seperti begini, Bapak Ibu Saudara terkasih, Yeremia sendiri juga hampir sama dengan Timotius itu sendiri. Tetapi bedanya adalah ketika Yeremia itu dia masih kecil, dia sudah diutus Tuhan untuk mengabarkan Injil. Apa alasannya kenapa dia tidak siap untuk memberitakan Injil? Oleh karena dia masih kecil, dia masih muda, dan dia tidak pandai untuk berkata-kata. Tetapi Tuhan mau mengatakan kepada dia, engkau ini meskipun masih muda, aku sudah memberikan engkau kuasa. Aku sudah mengutus engkau sejak dari engkau lahir dari dalam kandung ibumu. Sejak kau berada di dalam kandung ibumu, aku sudah mengutus engkau sebagai seorang murid yang aku kasih untuk memberitakan Injil dimanapun nanti aku akan tempatkan, dan engkau akan aku suruh pergi memberitakan Injil itu.
Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara terkasih? Apakah kita sudah bertumbuh dalam Allah atau belum? Apakah kita sudah beriman di dalam Allah? Apakah kita masih yang mengedepankan yang namanya rasa malu, khawatir, cemas, dan sebagainya? Itu kembali ke dalam diri kita. Tetapi saya memberikan pesan untuk kepada kita semua, contohlah seperti apa yang dilakukan Paulus kepada sang anak rohaninya, yaitu adalah Timotius, yakni adalah tidak usah malu, tidak usah khawatir, tidak usah cemas, bertumbuhlah dalam Allah, maka Tuhan akan memberikan kuasanya, akan memberikan kemuliaannya, agar engkau bisa memberitakan kabar Injil kepada banyak orang tanpa rasa malu, cemas, dan khawatir. Tetaplah bertumbuh di dalam Allah. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Semoga pemberitaan firman Tuhan pada hari Kamis ini bisa memberikan kita gambaran bahwasanya kita harus tetap bertumbuh di dalam Allah. Kita harus layak bahwasanya aku ini adalah anak Tuhan. Kita juga mengakui bahwa kita adalah layak di hadapan Tuhan itu sendiri. Dan layangkanlah dalam diri kita bahwasanya kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan saja. Demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.